Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya mengelola diabetes lewat pola makan. Terutama, nah ini dia, saat berpuasa. Ini topik yang benar-benar bisa mengubah hidup loh. Jadi, yuk kita langsung aja bahas tuntas. Oke, sebelum kita masuk ke solusinya, ada baiknya kita lihat dulu nih seberapa besar sih sebenarnya masalah diabetes ini. Biar kita paham kenapa ngelola diabetes dengan benar itu, ya ampun, penting banget. Nah, coba lihat ini. Ini menarik banget loh. Ternyata diabetes tipe 2 itu mencakup, 90% dari semua kasus di dunia. Gede banget kan? Artinya apa? Artinya, sebagian besar kasus ini tuh ada hubungannya sama gaya hidup dan pola makan kita. Dan yang paling penting, itu artinya kita punya kendali untuk mengelolanya. 2,2 juta. Bayangin, angka sebesar itu. Ini data dari WHO ya. Sebanyak itulah jumlah kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh gula darah tinggi. Ini jadi pengingat keras buat kita semua kalau diabetes itu bukan cuma soal, gulanya lagi tinggi, tapi soal komplikasi serius yang, ya, bisa fatal kalau nggak ditangani dengan benar. Oke, jadi sebenarnya diabetes itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja insulin itu kayak kunci yang ngebuka pintu sel, biar gula bisa masuk dan jadi energi. Nah, kalau diabetes, kuncinya ini entah rusak atau jumlahnya kurang. Akibatnya, gula jadi numpuk di luar, di aliran darah bukannya jadi tenaga. Dan inilah yang bikin macam-macam masalah di tubuh. Ini nih poin yang paling penting buat diingat. Meskipun diabetes itu belum bisa disembuhin total, tapi ini sangat bisa dikelola. Dengan manajemen yang tepat, kita bisa kok mencegah komplikasi dan kualitas hidup kita bisa meningkat drastis. Jadi ini bukan akhir dari segalanya. Ini justru awal dari sebuah perjalanan yang penuh harapan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Ada sebuah kerangka yang simple tapi ampuh banget, namanya 3J. Ini nih cetak biru buat ngatur pola makan. Kalau kita paham 3 pilar ini, wah ini bakal jadi kunci sukses kita ngelola diabetes. J, yang pertama, jumlah. Maksudnya jumlah kalori yang kita makan. Dan ini penting banget ya. Nggak ada tuh istilah satu ukuran buat semua. Kebutuhan kalori setiap orang itu beda-beda, tergantung berat badan, tinggi badan, sampai seberapa aktif kita sehari-hari. J yang kedua adalah jenis. Jenis makanannya dong, kita harus pinter-pinter milih makanan yang sehat dan seimbang. Tujuannya, biar gula darah nggak naik turun kayak roller coaster. Ingat, ini soal makan cerdas, bukan soal makan lebih sedikit. Dan yang terakhir, J yang ketiga adalah jadwal. Yap, kapan kita makan itu sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Kalau jadwal makan kita teratur, tubuh kita jadi lebih jago ngatur gula darah sepanjang hari. Simple kan? Nah, ini contoh konkretnya nih buat J yang kedua, yaitu jenis. Coba lihat deh, kita dianjurin makan karbohidrat kompleks kayak nasi atau kentang yang bikin energi kita awet. Terus proteinnya yang rendah lemak, contohnya ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe. Cara masaknya juga penting loh, lebih baik dikukus, dipanggang, direbus, atau dibakar. Pokoknya kurangi lemak yang nggak perlu. Oke, sekarang kita udah paham soal 3J. Gimana kalau kita coba terapkan ini di situasi yang lumayan menantang, yaitu saat berpuasa. Nah, ini butuh perencanaan yang ekstra hati-hati nih. Pasti banyak yang nanya, emangnya aman ya puasa kalau punya diabetes? Jawabannya, bisa. Tapi, ada tapinya ini. Syaratnya harus dengan perencanaan yang super matang. Dan yang paling-paling penting, harus dibawa panduan dokter. Wajib. Kita harus tahu juga risikonya. Puasa itu bisa bikin gula darah anjlok, itu namanya hipoglikemia. Atau sebaliknya, pas buka puasa malah meroket, itu hiperglikemia. Belum lagi risiko lain kayak dehidrasi, ketoasidosis, bahkan sampai penggumpalan darah. Waduh, serem kan? Nah, makanya persiapan itu jadi kunci utamanya. Pesan utamanya jelas banget di sini. Semua ini harus diawali dengan ngobrol sama dokter. Ingat ya, peran dokter itu bukan buat ngasih fatwa, boleh atau nggak boleh. Peran mereka itu jadi partner kita buat ngasih panduan medis dan ngebantu kita nyusun rencana biar puasanya aman dan risikonya bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, jadi gimana nih cara kita nerapin si 3J pas lagi puasa? Misalnya pas bulan Ramadan. Yuk kita bedah rencana aksinya. Kuncinya itu cuma satu, penyesuaian. Bukan berarti prinsipnya dibuang loh ya. Ini yang perlu digarisbawahi, prinsip 3J-nya itu nggak berubah sama sekali. Yang geser itu cuma J yang ketiga, yaitu jadwalnya. Jadi, jumlah dan jenis makanan yang kamu butuhin itu ya tetap sama, cuma waktunya aja yang diatur ulang.
Nah, di sini kelihatan jelas banget perbandingannya. Kalau hari biasa kita sarapan, pas puasa jadinya sahur. Makan siang sama cemilan sore, ya jelas di-skip. Terus, asupan kalori seharian itu dibagi ke waktu buka puasa, makan utama setelah sholat, dan mungkin cemilan malam. Jadi energinya tetap kedistribusi dengan baik. Terus, gimana cara buka puasa yang benar? Ada 3 langkah simple. Pertama, pas azan, langsung minum air putih sama makan kurma 5-7 biji buat balikin hidrasi dan energi. Kedua, jangan langsung kalap, makan besarnya nanti aja setelah sholat maghrib. Dan yang ketiga, setelah sholat raweh, boleh deh nambah cemilan ringan kayak buah atau susu. Oke, kita udah ngomongin diet panjang lebar. Tapi, ngelola diabetes itu ternyata lebih dari sekedar diet loh. Anggap aja diet itu pondasinya, tapi ada pilar-pilar lain yang bikin bangunan kesehatan kita jadi kokoh. Ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, ya diet seimbang dengan prinsip 3J tadi. Kedua, olahraga teratur, minimal 150 menit seminggu. Ketiga, jaga berat badan ideal. Dan keempat, rajin cek gula darah. Keempat pilar ini tuh saling berhubungan, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau semuanya dikerjain bareng, hasilnya bakal jadi strategi yang komprehensif buat jangka panjang. Nah, sebagai penutup, pertanyaan terbesarnya sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing. Setelah dengar semua ini, apa yang bakal kita lakuin? Ingat, ngelola diabetes itu perjalanan, bukan sprint. Jadi nggak usah muluk-muluk. Coba deh pikirin, satu langkah kecil apa yang bisa kamu ambil buat kesehatanmu mulai hari ini.